Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka untuk sama-sama saling memberikan tazkirah, saling mengingatkan, saling mengisi dengan ilmu yang mudah-mudahan sesuatu yang sederhana ini memberikan manfaat yang baik bagi kita, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Saya doakan mudah-mudahan sahabat Asa TV semua dalam kondisi baik, sehat, berkah, dimudahkan Allah segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dan dikabulkan segala asa dan harapan-harapannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kehidupan kita kelak. Sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah, di kesempatan hari ini kita akan mengupas tentang ada 3 nasihat penting dari Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Dan karena pentingnya 3 nasihat ini, Nabi sampai bersumpah, dan rasanya ini juga jarang dikupas. Maka oleh karena itu sama-sama kita kupas. Ada 3 nasihat penting Rasulullah, 3 sunnah, yang sunnahnya ini bukan sunnah yang terlihat secara lahiriah, tetapi dia lebih kepada membentuk mindset kita, ya, agar dalam menjalani kehidupan kita punya prinsip yang menjadi mindset kita, dan insya Allah kalau ini kita implementasikan, maka berbagai macam pintu kebaikan akan Allah bukakan kepada kita, dan berbagai macam pintu keburukan akan Allah tutup dan Allah hindarkan dari kita. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengimplementasikannya. Oke, 3 nasihat penting Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira pembahasan kita. Ada taujih nabawi, yaitu hadis yang akan kita kupas. Kemudian 3 nasihat penting dari Nabi. Kemudian perumpamaan orang hidup di dunia, dan terakhir adalah hikmah tarbawiyah. Oke, sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah, kita mulai dari yang pertama, taujih nabawi. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya bacakan hadisnya. An Abi Kabsyah Al-Annamari, dari Abu Kabsyah Al-Annamari, ya, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya beliau, yaitu Abu Kabsyah Al-Annamari, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Sabda Rasulullah adalah salasatun, ada 3 hal, ya, atau ada 3 nasihat, ya, atau ada 3 pelajaran. Uqsimu alaihinna, yang aku bersumpah dengan ketiga hal tersebut. Wa uhadithukum hadisan, dan aku akan menyampaikan pada kalian satu hadis, satu pelajaran. Fahfazuhu, maka hendaklah kalian mengingatnya, menghafalnya, menjaganya. Apa 3 nasihat atau 3 hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah karena begitu pentingnya 3 hal itu, sampai Nabi bersabda, salah satu uqsimu alaihinna, ada 3 perkara yang aku bersumpah atas 3 perkara tersebut. Ya, yang pertama adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manaqoso, ya, tidaklah berkurang, malu abdin, ya, harta seorang hamba, min sodakotin, gara-gara sodakoh. Masya Allah. Jadi hal pertama disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari 3 hal yang sangat penting itu adalah sebuah mindset, ya, sebuah cara berpikir, sebuah prinsip, sebuah keyakinan yang harus berada dalam benak setiap
dan dalam hati setiap orang yang beriman sebagai pengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mana koso madu abdin min sodakoh. Tidak akan berkurang harta seseorang itu karena sodakoh. Sebelum kita lanjut membaca hadisnya, saya langsung aja menjelaskan terkait dengan poin yang pertama tadi ya sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nanti setelah itu baru kita baca yang kedua dan yang ketiga supaya runut. Tiga hal penting yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkait dengan sunnah maknawiyah ya, sunnah yang secara maknawi itu harusnya kita implementasikan dalam setiap diri kita. Yaitu yang pertama adalah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Dengan kata lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan hal yang pertama ini menginginkan kita ini menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang senantiasa sering berinfak sedekah, memberi kepada orang lain, ya, terlebih orang yang sangat membutuhkan. Mengapa demikian? Ya, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, karena sedekah itu dia tidak akan mengurangi harta. Kalau kita secara logika umum ya, kita punya uang 100.000. Ada 50 ribuan satu, 20 ribuan satu, dan 10 ribuan tiga. Kalau misalnya kita bersodakoh dari 100.000 yang kita miliki itu kita sodakohkan atau kita keluarkan 20.000 secara logika, ya uang kita tinggal 80.000. Itu secara logika. Logika kita sebagai manusia. Tetapi dalam konsepsi konsepsi sodakoh itu tidak begitu. Kalau dalam konsepsi kehidupan sehari-hari, 100.000 dikurangi 20.000 sama dengan 80.000. Tetapi kalau konsepsi sodakoh, sebagaimana dimaksud dalam hadis di atas, kita punya 100.000, kita sodakohkan 20.000, itu sama dengan 100.000 utuh, ya tidak akan berkurang. Bahkan dalam riwayat yang lain itu disebutkan bal yazdad, ya bahkan nanti harta itu akan bertambah. Dia tidak akan berkurang. Tapi untuk sodakoh ya, bukan untuk yang lain-lain. Dan justru dia akan bertambah. Bukan berkurang, alih-alih berkurang, yang ada dia akan bertambah. Tapi bagaimana mungkin? Kok uang 100.000 menjadi dikurangi 20.000, kok malah menjadi 100.000 plus-plus gitu. Ya, ada penjelasannya bahwa di dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, yang dimaksud adalah sedekah, ya, maka Allah akan menggantinya dengan 10 kali lipatnya. Ya, 10 kali lipatnya, dan ini sudah dibuktikan oleh banyak pihak ya. Saya sendiri juga fakir pernah bukan bermaksud riya atau apa tidak ya, tetapi ada satu seseorang yang membutuhkan bantuan dan kemudian al-fakir, saya kemudian karena ada sedikit rezeki saya bantu sebisanya. Ya memang jumlahnya cukup lumayan, tetapi mungkin bagi sahabat Asa TV jumlah itu tidak terlalu besar ya. Tapi bagi saya waktu itu cukup besar. Niat insya Allah ya saya bantu saja karena ada yang sedang kesulitan, dan ternyata tidak sampai 1 bulan Allah memberikan kepada saya itu gantinya yang kalau dihitung secara nominal itu lebih dari 10 kali lipat. Jadi 10 kali lipat masih lebih. Ya, kalau dihitung nominalnya meskipun kembali kepada saya itu bukan dalam bentuk nominal, tapi dalam bentuk satu jasa yang jasanya itu memang sejak lama saya menginginkan sekali akan hal itu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi teringat dengan ayat tersebut, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka Allah akan menggantinya dengan 10 kali lipatnya. Ya, Masya Allah. Nah, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, jadi betul apa yang disabdakan oleh Nabi bahwa tidak akan berkurang harta itu karena sodakoh. Maka poinnya adalah oleh karena itu bersodakohlah.
Ya, karena sodakoh tidak akan mengurangi harta. Ya, yang ada justru akan menambah harta. Yang tadi contohnya sudah kami sampaikan, ya, dan juga banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan mungkin juga sahabat Asad TV punya pengalaman pribadi masing-masing. Nah, sehingga unik bagi kita itu apa? Semakin sering bersodakoh, semakin ya Allah akan menambah rezeki kita. Walaupun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa jangan sampai ketika kita itu bersodakoh, ketika kita itu berderma, berinfak, ya, tujuan kita adalah ingin mendapatkan ganti yang lebih banyak. Karena sodakoh itu adalah ibadah. Yang tujuannya adalah ketika kita bersodakoh mengharap ridho dan pahala Allah. Ya, itu yang paling utamanya. Meskipun di sisi yang lainnya, Allah tetap akan menggantinya dengan sesuatu yang lain yang lebih baik dan juga berlipat-lipat. Ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah ya 261 kan itu juga sangat luar biasa ketika Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Jadi orang yang mendermakan, mensedekahkan, menginfakkan hartanya fi sabilillah di dalam jalan Allah, ya, dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk kebaikan, dalam kebaikan mencari ridha Allah tentunya, maka itu adalah seperti habbah. Dia menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabila. Di satu biji yang dia tanam itu akan menumbuhkan 7 tangkai, 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap cabang atau tangkai itu akan menghasilkan masing-masingnya 100 biji atau 100 buah. Ya, jadi kita ibaratnya kita menanam satu ya, kebaikan berupa sodakoh, itu Allah bisa lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipatnya. Masya Allah. Ya, jadi sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa eh, berderma bersedekah, ya. Di samping tidak akan berkurang, juga bersodakoh itu adalah gambaran tentang kebenaran iman seseorang ya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita kupas apa sih makna sodakoh itu ya. Karena agak unik ya, mengeluarkan harta kenapa disebut sodakoh. Padahal sodakoh itu berasal dari kata-kata sodako yang artinya itu adalah benar. Ya. Loh kok mengeluarkan harta di jalan Allah atau untuk kemaslahatan masyarakat, fakir miskin yang membutuhkan, ya kok diistilahkan dengan benar gitu, sodakoh kebenaran. Ya, kenapa? Ya, karena ini kembali ke makna sodakoh. Meskipun dia berasal dari kata-kata sodako yang artinya adalah benar, kata para ulama bahwa kenapa sodakoh disebut sodakoh? Ya, tidak dengan istilah yang lain. Karena sodakoh itu menandakan kebenaran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu maknanya adalah bahwa orang yang imannya benar kepada Allah, maka dia tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya. Dan ini sebagai bukti adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Jadi Allah berfirman wa anfiqu dan sedekahkanlah dan infakkanlah mimma razaqnakum dari sebagian atas apa yang telah kami berikan kepada kalian min qabli sebelum datangnya ayat tia ahadakumul maut sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian fayaqula lantas baru dia berujar Rabbi laula akhartani duhai Tuhanku tidakkah engkau menangguhkan ajalku ila ajalin qarib sebentar saja ya supaya apa fa asaddaqah supaya aku bisa bersedekah wa aku minas sholihin dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Jadi sahabat muslim, sahabat Asa TV, kalau ada seseorang yang kemudian dia didatangi oleh malaikat maut yang mau diambil nyawanya, ajalnya telah tiba dan dia bisa bernegosiasi ya untuk ditunda kematiannya mungkin 10 menit, 15 menit atau 30 menit aja.
ya dia meminta bisa dinegosiasi itu, maka hal pertama yang akan dilakukan apa? Fa'as-sodakoh. Yang akan dilakukan bukan sholat, bukan puasa, bukan berzikir, bukan apa, tapi apa? Dia bersedekah. Ya, wa aku minas solihin, dan dia akan menjadi orang yang soleh. Jadi sedekah itu mengantarkan kita pada kebenaran iman, menjadi orang yang benar-benar soleh. Itulah sebabnya kenapa sodakoh disebut dengan sodakoh yang kata dasarnya itu artinya adalah benar, karena sodakoh itu menunjukkan kebenaran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau kita perhatikan ada sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Ini sebagaimana kita sama-sama ketahui ya bahwa dua sahabat ini merupakan khulafa ar-rasyidin ya yang masya Allah, dan juga merupakan dua di antara 10 sahabat yang diberikan berita gembira atau dijanjikan oleh Nabi akan mendapatkan surga ya karena keimanan mereka berdua yang luar biasa. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan harta ya untuk keperluan dakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Nabi menghimbau sahabat-sahabatnya untuk berinfak sedekah, maka datanglah Umar bin Khattab menghadap Rasulullah membawa harta yang banyak, membawa uang berkantong-kantong yang banyak. Kemudian sampai di Rasulullah, beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, ini sedekah saya. Bukan Nabi menerimanya dengan senang hati, ya. Dan Nabi bertanya kepada Umar, sebanyak ini yang kau sedekahkan, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Masya Allah ya. Maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, aku meninggalkan untuk keluargaku sejumlah uang yang kira-kira jumlahnya segini juga. Jadi Umar punya, misalnya itu uang, dua kantong besar uang misalnya ya, maka Umar sebenarnya punya 4 kantong besar uang ya. Jadi ada 4 kantong besar yang isinya uang, duanya Umar sedekahkan dan duanya Umar simpan di rumahnya. Maka ketika Nabi bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, aku tinggalkan untuk keluargaku sejumlah uang segini juga, wahai Rasulullah. Kalau dengan bahasa kitanya, artinya Umar itu mensedekahkan kira-kira 50% dari harta yang dimilikinya. Masya Allah. Nah, Umar imannya luar biasa. Dikatakan oleh Nabi sekiranya syaitan melalui sebuah jalan dan sekiranya Umar melalui sebuah jalan dan syaitan melalui jalan yang sama, dan syaitan tahu bahwa Umar melalui jalan yang itu, syaitan akan menyingkir mencari jalan yang lain ya. Masya Allah. Tetapi Umar dikejutkan oleh tumpukan harta yang sudah ada di dekat Rasulullah. Maka Umar bertanya, wahai Rasulullah, itu hartanya siapa? Itu sodakohnya siapa sebanyak itu? Maka Nabi bersabda bahwa itu adalah sodakohnya Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Kata Rasulullah, sabaqaka Abu Bakar ya Umar. Telah mendahuluimu Abu Bakar, wahai Umar. Mau bertanya lagi, seberapa banyak Abu Bakar mensedekahkan hartanya? Karena banyak sekali itu. Ya, apa yang dia tinggalkan untuk keluarganya? Kira-kira begitu pertanyaan Umar. Maka Nabi bersabda bahwa Abu Bakar mensedekahkan seluruh kantong uang yang dia milikinya, dan dia hanya meninggalkan untuk keluarganya Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ya, jadi Abu Bakar dan Umar, sahabat Asa TV, ya, adalah dua orang sahabat yang luar biasa infak sodakohnya, dan mereka adalah dikenal sebagai sahabat yang memiliki derajat yang sangat tinggi dan sangat mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu keistimewaan mereka adalah keduanya itu ahli sodakoh ya. Jadi masya Allah. Nah, lihat sahabat yang lain, misalnya ada sahabat yaitu Talha bin Ubaidillah, yang dalam salah satu sumber itu disampaikan bahwa Talha bin Ubaidillah ini suatu ketika sahabat Asatifi itu mendapatkan uang sejumlah kira-kira 100.000 dirham. Ya, jumlah uang yang cukup banyak ya kalau kita kira-kirakan ya, ini kira-kira ya perkiraan jumlahnya itu sekarang. 1 dirham itu mungkin sekitar 50.000 rupiah, ya 40 atau 50.000 rupiah. Bahkan ada yang menghitung lebih dari itu, 70.000 rupiah. Kita anggaplah 50.000 rupiah. Jadi kalau 1 dirham 50.000 rupiah,
sahabat Asa TV, dikali 100.000, maka jumlahnya adalah 5 miliar. Jadi Tolha bin Ubaidillah mendapatkan rizki, mendapatkan uang sejumlah ya 5 miliar. Coba kalau sahabat sekalian kira-kira dapat bonus dari perusahaan ya sejumlah 5 miliar. Apa yang akan sahabat Asa TV lakukan dengan uang itu? Pasti berpikir beli mobil baru atau beli tanah atau beli rumah atau beli apa ya, dan kita akan senang ya, merasa ingin membahagiakan keluarga ya dan seterusnya. Tapi tidak demikian dengan Tolha bin Ubaidillah, mendapatkan uang sebanyak itu Tolha gemeteran, dia ketakutan, pucat, bahkan suaranya seperti orang yang sedang dikejar-kejar penjahat, ketakutan, gemetar. Dia pulang ke rumahnya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ya, kata istrinya, ini suamiku mengucapkan salam tidak seperti biasanya. Dia seperti orang yang sangat ketakutan. Bukalah pintu setelah dijawab salamnya. Maka dia lihat suaminya di luar pintu, pucat, gemetaran sambil memegang sekantong uang. Ya, kata istri, sambil megang satu kantong sesuatu gitu. Misalnya belum tahu bahwa itu isinya uang. Ditanya oleh istrinya, kenapa engkau wahai suamiku? Kira-kira bahasa kitanya begitu. Kenapa engkau pucat seperti itu? Adakah sesuatu yang membuatmu takut? Kata Tolha bin Ubaidillah, ya ini yang membuat saya takut. Apa ini? Ya bukalah. Gitu. Kalau dibuka oleh istrinya, Masya Allah. Isinya 100.000 keping uang dirham. Ya, banyak berat bawanya. Ya, maka kemudian istrinya tersenyum. Ya, apa yang kamu takutkan dari uang ini? Kata Tolha bin Ubaidillah, aku takut bagaimana kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memintai tanggung jawabanku dari uang ini keping per kepingnya. Maka istrinya tersenyum. Dan istrinya mengatakan, kalau itu yang kau khawatirkan, kau takutkan, yuk kita keliling kota Madinah. Akhirnya kalau bahasa kitanya digandeng oleh sang istri keliling kota Madinah. Setiap kali mereka melihat ada janda yang tak berdaya, orang miskin yang papa, ya, orang yang yatim yang tidak ada yang menjadi apa penopang hidupnya, maka diberikan uang itu kepada mereka. Sampai akhirnya keliling kota Madinah uangnya habis. Ketika uangnya habis barulah Talha bin Ubaidillah tersenyum ya, dan mengatakan alhamdulillah yang telah menyelamatkan kita dari hisabnya di yaumil akhir kelak, insyaallah. Dan ini menggambarkan bahwa orang-orang yang punya dedikasi keimanan yang kuat itu rata-rata menjadi ahli sedekah. Demikian juga dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf, ya sahabat Asa TV yang uh, juga sangat luar biasa. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai konglomeratnya kaum muslimin ya, karena memang beliau sangat kaya raya, ya. Rezekinya sangat banyak. Ya, beliau sendiri mengatakan tidaklah aku, ya, saya agak lupa ini perkataannya beliau atau perkataannya Aisyah, ya. Tidaklah kira-kira Abdurrahman bin Auf itu mengangkat sebuah batu, melainkan di balik batu itu dia melihat ada rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Masya Allah. Dia memang ditakdirkan untuk jadi orang yang kaya. Dan beliau kaya, bagaimana dengan infak sodakohnya? Ketika Nabi memobilisasi atau meminta para sahabatnya untuk bersodakoh, Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah membawa 40.000 dinar. Kalau tadi dirham itu kan satu kepingnya sekitar 40 sampai 70.000. Nah, kalau uh, itu dirham ya. Kalau dirham itu perak. Nah, kalau dinar itu adalah dari emas, ya 18 karat, ya. Nah, itu beratnya adalah 4,25 gram. Yang kalau kita hargai sekarang itu karena dia 4,25 gram, ya kira-kira satu satu dinarnya itu adalah 4 juta rupiah. Ya. Abdurrahman bin Auf itu berinfak 40.000 dinar. Masya Allah. Kita kalikan aja tuh 40.000 dinar, ya 40.000 dikali dengan 4 juta, karena per dinarnya adalah 4 juta. Maka akan keluar angka yang fantastis. 160 miliar. Jadi Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi membawa harta yang Masya Allah. Dia infakkan, dia sedekahkan pada Rasulullah ya, sejumlah 140 140
60 miliar, Masya Allah. Dan itu bukan hanya satu kali. Dalam buku itu setidaknya dicatat ada 3 kali yang Abdurrahman bin Auf berinfak, kira-kira jumlahnya segitu. Itu belum termasuk infak beliau sekitar 500 ekor unta, 500 ekor kuda, maupun infak-infak yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah dengan infak sebanyak itu menjadikan Abdurrahman bin Auf miskin? Jawabannya tidak. Ya, infak sebanyak itu ternyata yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf justru menjadikan harta dari Abdurrahman bin Auf semakin banyak, ya. Ini terbukti dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ya, bahwa harta peninggalan Abdurrahman bin Auf ketika beliau wafat, ya, ya kan ada harta firqahnya, ya, harta warisannya, ya, itu kalau dihitung sebanyak 3.200.000 dinar. Kalau dengan hitungan kita sekarang kira-kira 11,6 atau 11,2 atau 11,6 triliun. Ya, sahabat-sahabat sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, jadi kita baru masuk poin yang pertama, bahwa apa namanya, mindset, ya, atau nasihat pertama yang sangat penting yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita agar kita amalkan adalah bahwa tidak akan berkurang harta karena sodakoh, ya. Jadi kita dianjurkan untuk banyak bersodakoh, dan ketika kita bersodakoh maka uang yang kita sodakohkan itulah yang sebenarnya jadi milik kita. Ya, uang yang jadi harta yang jadi milik kita itu yang kita gunakan dan yang kita sedekahkan. Ya, adapun yang kita simpan belum tentu jadi milik kita. Ya, bisa jadi ketika kita simpan kita meninggal maka itu jadi harta warisan untuk kerabat keluarga kita. Oke, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih ada lanjutannya. Kita break dulu, ya. Kita break dulu sebentar. Insya Allah nanti setelah ini kita lanjutkan dengan uh, yang kedua dan yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat penting Nabi kepada kita yang harus menjadi mindset kita adalah harus sering bersodakoh. Karena sodakoh tidak akan mengurangi harta, dan harta yang kita sodakohkan itulah yang nanti akan menjadi milik kita di yaumil akhir. Sementara yang kita simpan itu justru belum tentu menjadi milik kita. Maka baiknya kita setiap hari itu punya budget untuk kita sedekahkan. Ya, misalnya setiap subuh, ya, kita sholat subuh ke masjid, misalnya membawa uang, ya, sesuai dengan kemampuan kita, apakah 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, sesuai kemampuan kita masukkan ke kotak infak. Bismillah, sedekah karena Allah. Mengapa demikian? Nah, ini harta tidak akan berkurang karena sodakoh, dan yang kedua karena harta yang kita sodakohkan itu akan menjadi milik kita, masuk ke akun kita kelak di yaumil akhir. Ya, belum lagi manfaat-manfaat yang lain, seperti misalnya setiap subuh itu 2 malaikat itu turun. Mamin ayamin, saya agak lupa teks Arabnya, tidaklah setiap pagi hari, ya, dari seorang hamba, melainkan sabda Nabi ada malakani yanzilani, ada 2 malaikat yang turun kepada hamba tersebut. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang berinfak itu khalafan, ganti harta yang lebih baik. Sementara malaikat yang kedua
dia akan berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang mumsik, yang menahan hartanya, tidak mau mensedekahkan hartanya, talafan, musnah hartanya, habis hartanya, tidak berkah. Ya. Nah, maka sahabat Asa TV, mulai sekarang dibudgetkan ya, setiap pagi itu bersedekah. Kalau kita tidak ke masjid, kita bisa bersedekah misalnya, ya, bagi muslimah misalnya, dengan cara menggunakan mobile banking atau aplikasi-aplikasi e-wallet yang menyediakan fitur-fitur infak sodakoh. Kalau di e-wallet biasanya infak sodakoh itu tidak dikenakan cas, ya. Jadi kita infak 5.000, infak 10.000, ya itu yang yang akan terpotong ya hanya segitu. Tapi kalau melalui transfer biasanya ada biayanya, ya, kecuali eh, apa namanya di mobile banking yang fiturnya itu fitur sedekah, tapi biasanya sedekahnya ke lembaga sedekahnya bank syariah tersebut nih. Tidak seperti tidak ke lembaga yang ingin kita kita tuju. Oke, sahabat Asa TV, setelah mindset yang pertama kita masuk ke mindset yang kedua. Sunnah ma'nawiyah yang kedua. Apa sunnah ma'nawiyah yang kedua? Sunnah ma'nawiyah yang kedua itu Nabi bersabda yang teksnya itu kira-kira bunyinya begini, sahabat Muslim, sahabat Asa TV ya. Kalau secara secara makna terjemahan bebasnya adalah kita diminta untuk memaafkan perbuatan zolim yang dilakukan orang lain kepada kita. Karena kalau kita memaafkan perbuatan atau kezoliman orang lain ya kepada kita, maka Allah akan memuliakan kita, tidak akan menghinakan kita. Teks hadisnya Nabi bersabda gini, "Wama zulima abdun," dan tidaklah seorang hamba itu dizalimi. Ya, mazlamatan, dengan satu kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Fasobaru 'alaiha, lantas dia sabar atas perbuatan zalim orang lain tersebutnya, illa zadahullahu izzan, melainkan justru Allah akan menambah bagi dirinya izzan, kemuliaan dan kewibawaan. Masya Allah. Ya. Jadi sahabat Asa TV dalam menjalani kehidupan ini kadang-kadang ada saja ya hal-hal yang mungkin kita yang tidak sengaja menzolimi orang. Misalnya kalau kita sebagai bos atasan di kantor, kan karena kita sebagai atasan merasa punya jabatan dan seterusnya, tidak jarang kita itu silaf, memanggil bawahan kita, menyuruh seenak hati kita, ya, karena kita merasa atasan. Ya. Bahkan kadang-kadang kita marahin mereka, walaupun mungkin marahnya kita ada alasannya karena bawahan kita bekerjanya tidak becus lah, ya, atau tidak benar dan seterusnya. Nah, tapi jangan sampai gitu karena kita sebagai atasan lantas menyatakan sesuatu ke bawahan kita yang menyakitkan hati mereka. Mereka merasa terzalimi, teraniaya. Atau kalau kita sebagai seorang pengajar, dosen misalnya, gitu. Ya, jangan sampai kita memberikan atau memarahi mahasiswa karena mereka salah. Betul, harus ya, karena kita mendidik mereka supaya menjadi orang-orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kadang-kadang mungkin kita berlebihan, ya, sehingga di beberapa perguruan tinggi itu sering muncul semacam kata suara hati, ya. Kadang mereka menulis di apa namanya di foto profilnya, ya, atau di medsosnya dengan sebuah ungkapan yang Tuhan saja, Allah saja tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya, ya, masa dosen membebani mahasiswanya di luar batas kemampuannya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau kita, bagaimana kadang kita menzolimi orang lain, sengaja maupun tidak sengaja, pun demikian, kadang-kadang orang lain juga bisa berlaku zolim dan aniaya kepada kita. Ya, sengaja atau tidak sengaja. Misalnya kita sedang berjalan di pinggir jalan, mungkin habis hujan dan hujannya baru reda kita jalan. Tiba-tiba akan ada genangan air, ada sepeda motor yang mungkin tidak sengaja dia tidak bisa menghindar karena kondisi kecepatannya cukup tinggi, dia melalui genangan tersebut dan akhirnya terkena genangan tersebut dan airnya mengenai kita, ya.
Dan kita akhirnya terzalimi. Ya Allah, udah rapi-rapi, udah baik-baik, udah bagus-bagus, tiba-tiba kena air kotor ya. Belum tentu najis ya, karena itu air hujan, tapi mungkin kotor ya. Nah, itu adalah kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin dia tidak sengaja atau dia sengaja, wallahualam, hanya Allah yang tahu. Tetapi bagi kita adalah berdasarkan hadis ini, Nabi bersabda kepada kita, wa ma dzulima abdun, dan tidaklah seorang hamba, yaitu dia dianiaya atau dizalimi, mazlamatan, dengan satu kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, fasobaru alaiha. Kuncinya satu, dia bersabar karena Allah. Ya, maka illa zadahullahu izzan, melainkan Allah akan menambah kemuliaan ya, dan juga kewibawaan bagi dirinya. Sahabat as-satif yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang ada persepsi di masyarakat. Kalau kita dizalimi kemudian kita nggak membalas, itu menunjukkan kita itu lemah, ya kita itu hina gitu. Padahal enggak, belum tentu. Ya. Ketika kita justru memaafkan, ya, malah berdasarkan hadis ini, justru Allah akan berikan. Ini kan seperti mindset. Kalau mindset yang pertama, bersedekah tidak mengurangi harta, justru akan menambah harta. Mindset yang kedua, memaafkan tidak akan menghinakan kita, justru memuliakan kita. Masya Allah. Ya. Apa urgensi memaafkan? Gitu. Ya, ya, ya. Yang pertama tentu memaafkan itu akan menjadikan kita mulia. Ya, salah satu contohnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sahabat asatifi. Ketika beliau berdakwah di kota Taif, jauh-jauh dari Mekah, Nabi ke Taif berdakwah, mengajak masyarakat di Taif untuk beribadah menyembah kepada Allah. Alih-alih masyarakat Taif ya menyambut dakwah Nabi, justru yang terjadi mereka menyambit ya, melempari batu Nabi. Sebelum Nabi datang ke Taif sudah ada provokator ya yang datang ke Taif, memprovokasi masyarakat Taif. Ini ada orang nih di Mekah namanya Muhammad, dia pendusta, dia ini segala macam. Oh, pokoknya dia ini nggak ada bagus-bagusnya lah. Ya, diberikan input, difitnah Nabi seperti itu. Ya, tapi Nabi tetap datang ke sana dan yang terjadi betul, mereka termakan dengan isu itu. Maka Nabi yang hanya berdua dengan sahabatnya Zaid bin Harithah, di sana ditimpukin, dilempari batu. Ya, dilempari batu, Zaid berusaha membentangkan sorbannya, ya, supaya menghindarkan lemparan batu mengenai Rasulullah. Tapi apa daya, sekuat-kuatnya selembar kain meskipun tebal, ya, karena orang yang melempar itu sangat banyak, dan kemudian ada mungkin batu yang bisa jadi bagian tertentunya tajam mengenai salah satu bagian tubuh Nabi. Ya, sampai Nabi kemudian bagian tubuh tersebut mengeluarkan darah. Masya Allah, saya nggak kebayang ya bagaimana Nabi yang mulia, yang hatinya lembut, yang santun, ya, dan kemudian terkena lemparan batu bahkan berdarah. Ya, saya nggak bisa membayangkan itu, Masya Allah. Ya. Tapi Nabi yang terjadi apa, sahabat Asa TV? Ketika Nabi salah satu bagian tubuhnya mengeluarkan darah, Nabi ya justru menutup bagian tubuh tersebut. Ya, jangan sampai darah itu kemudian menetes ke bumi Taif. Kenapa Nabi tidak ingin darahnya menetes ke bumi Taif, sahabat Asa TV? Karena kalau darah Nabi sudah menetes ke bumi Taif, ya, tempat di mana Nabi berdakwah, dan darah itu menetes karena kezaliman penduduk satu negeri, yaitu penduduk Taif di dalam konteks ini, maka Allah akan mengazab seluruh masyarakat Taif. Dan Nabi tidak ingin masyarakat Taif diazab oleh Allah. Maka Nabi kemudian menahan betul tuh, ditutup dengan tangannya, jangan sampai darah itu menetes ke Taif. Hingga akhirnya berhasil ditahan dan datanglah malaikat gunung, sebagaimana diceritakan oleh Al-Mubarak Furi yang dalam sirah Nabawiyah. Dan datanglah malaikat gunung, ya, Malakul Jabal, menawarkan jasa kepada Nabi, wahai Muhammad, sekiranya engkau mengizinkan aku mengangkat gunung itu untuk aku timpakan kepada penduduk Taif, sungguh akan aku lakukan. Ya, sampai malaikat pun menawarkan begitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan jangan, ya, jangan wahai malaikatku, karena demi Allah justru aku berharap dari mereka kelak penduduk Taif
ada orang-orang yang beriman kepadaku dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya Allah, kemudian Nabi berdoa mengangkat tangannya, Allahumma gfir ya qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka tidak mengetahuinya. Masya Allah. Dan kalau kita perhatikan, apakah dengan Nabi memaafkan seperti itu, Nabi menjadi hina? Jawabannya tidak. Justru Nabi menjadi mulia. Ya, Nabi begitu lapang hatinya, dilempari batu, tidak dizolimi, akan ditawari malaikat gunung untuk mengangkat gunung tersebut ditimpakan kepada penduduk Taif, tapi malah menolaknya dan bahkan mendoakan penduduk Taif, masya Allah. Ya. Mungkin kalau kita yang ditawari malaikatnya, maka kita kalau bisa jangan satu gunung wahai malaikat, 3 gunung lempar sekalian untuk ke kaum itu. Ya, tapi karena hati kita mungkin sempit, hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Nah, demikian juga dengan kita, maka kita perlu belajar untuk memaafkan, karena memaafkan itu ciri orang yang bertakwa. Karena memaafkan itu ciri penghuni surga. Karena memaafkan itu adalah akan menjadikan kita mulia dan akan menjadi sebab suksesnya dakwah atau ajakan dari seseorang kepada orang lain dalam rangka mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV, jangan kemana-mana. Insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan. Jadi ingat bahwa mindset yang kedua adalah ya maafkanlah, ya, karena memaafkan akan menjadikan kita semakin mulia. Wallahu a'lam bishawab. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi Allah, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job, ya. Selamat menunaikan kewajiban kita bekerja di kantor kita. Hari Senin itu hari yang menyenangkan, insya Allah. Dan jangan lupa bahwa kerja itu adalah ibadah, ya, dan ibadah itu perlu keikhlasan. Maka kita ikhlas dalam bekerja, ya, dalam menjalankan aktivitas kita. Karena kita dalam bekerja bukan sekedar mendapatkan benefit berupa salary setiap bulan yang akan kita dapatkan, ya, tetapi juga akan mendapatkan salary dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa banyak sekali, ya, pahala yang melimpah, kemudian ampunan dosa, kemudian mendapatkan cinta dari Allah, ya, dan seterusnya. Nah, kembali ke pembahasan kita ini, mindset yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi tadi, sekedar reminder, ya, ada 3. Yang pertama tadi adalah kita diperintahkan oleh Nabi untuk sering-sering bersodakoh, karena sodakoh tidak akan mengurangi harta. Yang kedua adalah kita diperintahkan oleh Nabi untuk sering-sering memaafkan, karena memaafkan itu tidak akan menjadikan kita hina, namun justru menjadikan kita semakin wibawa dan semakin mulia. Maka yang ketiga, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, adalah bahwa kita jangan meminta-minta. Kenapa? Karena kalau kita meminta-minta, Allah akan bukakan pintu kefakiran dan kemiskinan di mata kita. Jadi luar biasa nasihat Nabi ini merupakan mindset-nya bagi kita. Kita dianjurkan untuk banyak bersedekah, karena sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah harta kita. Yang kedua, kita dianjurkan untuk banyak memaafkan, karena memaafkan tidak akan menjadikan kita hina, namun menjadikan kita semakin mulia. Dan yang ketiga, Nabi melarang kita meminta-minta. Kenapa? Karena meminta-minta itu justru akan menjadikan seseorang semakin miskin dan semakin fakir. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi, wa ma fataha abdun, dan tidaklah seorang hamba itu membuka, ya, baba masalatin,
pintu meminta-minta kepada orang lain, ya illa zadahullahu faqran, melainkan justru Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kefakiran atau kemiskinan di matanya. Nauzubillah min dzalik. Sahabat asatif yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta itu merupakan sikap yang tidak terpuji. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk menjadi tangan yang di atas. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Ya. Dan kita dianjurkan untuk selalu memberi. Jadi tangan yang di atas. Ya, dan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, selalu juga perintahnya bersedekahlah, berinfaklah, bantulah. Gitu. Tidak ada dalam hadis kita untuk memintalah, itu enggak ada. Ya, karena memang dalam Islam kita diajarkan bahwa yang terbaik itu adalah yang memberi, yang bersedekah dengan banyak pahala yang luar biasa. Nah, meminta-minta ini tidak terpuji karena justru orang yang minta-minta itu ketika dia sudah menjadi kebiasaan, yang dimaksud dengan meminta-minta di sini sahabat Satifi adalah orang yang kerjanya meminta-minta. Tiap hari dia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena orang yang diminta itu mungkin sekali diminta, dua kali diminta, oke ya. Tapi kalau dia sering datang meminta-minta, orang yang diminta pun tidak ridho, tidak ikhlas. Dia memberi akhirnya hanya sekedar karena ini orang kok minta terus ya, nggak tahu diri ya gitu ya. Akhirnya ada ketidakridhoan, ketidakikhlasan, bahkan kadang-kadang umpatan atau kadang-kadang malah mendoakan kejelekan. Sehingga justru kalau orang meminta-minta, dia akan dibukakan oleh Allah pintu kefakiran, bukan pintu kekayaan. Ya. Dan meminta-minta ini, sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau orang sudah terbiasa meminta-minta, maka mindsetnya akan Allah tutup dari kreativitas. Orang kalau misalnya dia tidak terbiasa minta-minta, dia sedang tidak punya uang, tidak punya harta, maka dia akan berpikir, apa kerjaan apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa memenuhi nafkah buat keluarga. Atau saya usaha apa supaya saya bisa menerima nafkah keluarga. Dan itu akan lahir muncul dan Allah akan berikan kemudahan bagi dia untuk mengimplementasikan atau mengerjakan sesuatu yang dia pikirkan itu. Tapi orang kalau sudah biasa terminta-minta, keinginan untuk berpikir dan kreatif dalam rangka mencari nafkah, Allah tutup. Karena sebenarnya dia yang menutup sendiri pintu kreativitas dia dalam berusaha. Ya. Ya, sebagai contoh, misalnya saya dulu punya teman, ya, punya sahabat yang Masya Allah, ya, lulus kuliah, dia tidak dapat kerja, ya, kemudian tapi dia berusaha ngirim lamaran sana sini segala macam, tapi qadarullah nggak ada yang nerima lamarannya gitu. Sampai akhirnya dia datang ke temannya yang punya usaha, saya kira-kira apa gitu ya. Nah, dia rajin tuh silaturahmi ke teman-teman yang lain yang punya usaha. Ini ada salah satu temannya yang menawarkan, udah kamu uh, jadi nge-sub saya aja gitu. Saya supplier barang tertentu, kamu pasang aja iklan di koran atau di mana, atau kalau sekarang di medsos gitu ya. Nanti kalau ada yang pesan ke kamu, ngambilnya dari saya. Dari saya nanti harganya sekian, kamu dapat sekian per kilonya gitu. Jadi kira-kira kalau sehari kamu dapat sekian kilo, kamu akan mendapatkan income sekian. Masya Allah, ternyata ya karena dia akhirnya kreatif dan mau bertanya, mau berusaha, dia pasang iklan dan ternyata Allah berikan pintu rezeki bagi dia. Ketika dia pasang iklan tersebut, ada yang telepon, ada yang WA gitu kan, kemudian bertanya kualitasnya, nanya foto ininya, barangnya, kemudian dia minta sampelnya gitu. Akhirnya kan dia ngambil sampelnya, dia bawa ke sana dan kemudian cocok ternyata. Dan itu ternyata yang mesan itu bukan individu tetapi corporate juga. Akhirnya Masya Allah, setiap hari itu pesanan yang awalnya cuma beberapa saja, ya, sampai ratusan, sampai banyak sekali, dan Allah berikan pintu rezeki yang luar biasa. Dan itu
karena dia mau berusaha, bukan meminta-minta. Ketika seseorang meminta-minta, kreativitas itu akan Allah tutup. Dan bahkan mungkin jalan-jalan rezekinya juga akan Allah tutup. Ya, makanya dia merupakan, kalau minta-minta itu bukan merupakan sikap yang terpuji. Dia tidak terpuji. Bahkan dalam hadis itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencela orang yang meminta-minta. Ini ada hadisnya. Hadis yang pertama, celaan terhadap orang yang meminta-minta, sahabat As-Satifi, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, ya, qala Nabi bersabda, ya ma yazadur rajul yas'alun nasa, ya, senantiasa ada seseorang yang suka meminta-minta kepada orang lain, kepada manusia, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai nanti tunggu di hari kiamat, ya, laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, dalam rangka dia menghadap Allah, ya, dia menghadap Allah dengan muka yang tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Jadi bahasa kitanya itu, orang yang minta-minta itu nggak tahu malu. Ya, nanti ada kecualinya ya, sahabat Asa TV ya. Jadi orang yang meminta-minta artinya kerjanya itu tiap hari meminta-minta. Itu sebenarnya, kecuali kalau dia tidak mampu sama sekali dan tidak udah menjadi orang yang fakir, ya. Maka orang yang suka meminta-minta padahal dia mampu, maka kelak di akhirat dia akan datang menghadap Allah, di wajahnya tidak ada sekerat daging, daging pun di wajahnya, tinggal tengkoraknya saja. Na'udzubillah, muttafaqun alaih. Ini gambaran tentang betapa buruknya ini orang yang suka dan kerjanya meminta-minta. Kecuali kita sebagai petugas lembaga zakat, ya, lembaga infak sodakoh, ya, atau kita sebagai petugas lembaga sosial, ya, termasuk rumah ibadah, masjid misalnya, kita cari donatur untuk kegiatan masjid, muharraman, atau kegiatan Isra Mi'raj, atau kegiatan apa, itu bukan meminta-minta, karena kita tidak meminta untuk diri kita, tetapi kita menjadi fasilitator untuk kegiatan dakwah, ya, kegiatan keislaman. Tapi yang dicela di sini adalah orang yang meminta-minta untuk kegiatan yang sifatnya itu adalah untuk diri pribadi. Yang kedua hadisnya adalah orang yang suka meminta-minta, ia seperti diibaratkan seperti memakan bara dari api neraka di hari kiamat. An Hubashi bin Junadah, dari Hubashi bin Junadah radhiyallahu an, dia berkata, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, man sa'ala min ghairi faqrin, barang siapa yang meminta-minta padahal dia bukan orang yang fakir, ya faka'annama ya'kulul jamrah, maka seakan-akan ya sedang memakan bara api neraka. Jadi sahabat Asatif ini menggambarkan tentang kurang terpujinya orang yang yang meminta-minta, yang kerjanya suka meminta-minta. Oleh karena itu kita jangan membiasakan diri meminta-minta, meskipun ya hanya sekedar bercanda dan basa-basi. Contoh, ya ada sahabat kita, teman kita di kantor, dia dapat tugas dinas luar kota misalnya. Kita ikut senang, tapi kita berseloroh, jangan lupa ya oleh-olehnya. Nah, ketika kita mengucapkan itu, bisa jadi langsung mengganjal di hatinya. Waduh, saya harus bawain oleh-oleh nih. Padahal bisa bisa juga ya, ketika dia keluar kota itu beban tersendiri bagi dia. Mungkin uangnya nggak seberapa, SPJ-nya, ya, uang sakunya nggak seberapa, ya. Kemudian juga letihnya, capeknya, ninggalin keluarganya, segala macam. Dan kalau dia boleh milih, mungkin dia akan milih nggak keluar kota. Gitu. Ditambah dengan kita mengatakan begitu, jadi beban tambahan buat dia, ya, sehingga tidak ridho dalam dalam dirinya. Makanya, dan karena dia tidak ridho seperti itu, yang kita khawatirkan malaikat mencatat kita ketika kita mengucapkan jangan lupa ya oleh-olehnya sebagai orang yang meminta-minta. Meskipun ini belum tentu ya sahabat asati kita, tapi kalau saran saya pribadi adalah yang kendati pun kepada teman baik atau siapa yang keluar kota pulang kampung, jangan kita kasih embel-embel jangan lupa ya oleh-olehnya. Justru baiknya kita sampaikan hati-hati di jalan, kita doakan mudah-mudahan perjalanannya lancar, mudah, ya berkah, bisa kembali dengan selamat, tidak ada hambatan dan seterusnya. Nah, hadis yang ketiganya adalah ada pengecualian, ya. Ada pengecualian ya, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Ad-Darimi. Ya, saya bacakan terjemahannya, wahai ya Qabisyah,
Sesungguhnya meminta-minta tidaklah halal kecuali satu dari tiga orang. Yang pertama, seseorang yang menanggung denda. Ya, ia boleh meminta. Maka ia boleh meminta-minta sampai mendapatkannya, kemudian ia menahan diri. Artinya seperti orang yang tidak sengaja dia merusak barang orang lain atau menghilangkan, misalnya orang lain nitip, tolong ini ada burung ya, burung mahal. Ya, kemudian karena dia teledor, burungnya lepas. Setelah harga burungnya puluhan juta misalnya. Wah, ya karena keteledoran dia harus mengganti. Ya, atau orang nggak sengaja eh, naik sepeda atau naik sepeda motor kemudian nyerempet mobil mewah yang baretnya panjang dan harus mengganti dengan sangat mahal. Padahal untuk motornya saja udah motor second nyicil lagi, ya. Maka dan orang yang kemudian merasa dirugikan itu menuntutnya sangat keras, membawa ke kepolisian lah, ke pengadilan lah, segala macam, ya. Akhirnya dia dengan kondisi seperti itu dia boleh meminta kepada rekannya, sahabatnya dalam rangka menutupi itu. Yang kedua adalah seseorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya. Kena lahar dingin, wah habis harta bendanya, tidak ada yang tersisa. Maka dia tidak bisa hidup kalau tidak meminta, maka dia boleh meminta. Dan yang ketiga adalah seseorang yang tertimpa kefakiran hingga tiga orang yang berakal sehat sempurna dari kaumnya mengatakan dia telah fakir. Seperti tadi ya, ada nenek-nenek tua, janda yang tidak punya anak, suaminya sudah meninggal, tidak ada yang memberikan nafkah pada hidupnya, maka dia boleh meminta-minta. Dan seharusnya sebelum dia meminta-minta, tanggung jawab kita memberikan bantuan kepada orang-orang tersebut. Oke, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga nasihat penting Nabi. Yang pertama, bersedekahlah, karena sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi justru menambah harta. Yang kedua, maafkanlah, karena memaafkan tidak akan menjadikan kita hina, justru akan menjadikan kita semakin mulia dan wibawa. Dan yang ketiga, jangan meminta-minta, karena meminta-minta akan membukakan pintu kefakiran kepada kita dan tidak akan menjadikan kita kaya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tiga sunnah maknawiyah ini, tiga mindset ini bisa kita implementasikan. Dan kalau kita implementasikan, insya Allah akan membuka banyak pintu kebaikan dan akan menutup segala pintu keburukan. Sukses semua buat sahabat Asa TV. Masih dalam I Love Monday, I Love My Job. Ya. Cintai kerjaan kita, karena kerja kita adalah ibadah. Mudah-mudahan setiap kerja kita itu bernilai dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.